warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafiti Sasirabrani kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari nabza. Itu adalah pengertian secara umum dan pengertian menurut beberapa ahli. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Yang pertama, menurut umum. Apa itu nabza? Nabza sendiri itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Untuk pengertiannya secara umum, nabza sendiri adalah zat adiktif yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang yang meliputi perasaan, perilaku, dan pikiran, serta dapat menimbulkan ketergantungan baik itu fisik maupun psikologis. Yang termasuk dalam nabza di sini adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang baik itu sintesis ataupun semi-sintesis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran seseorang, hilangnya rasa, serta mengurangi atau menghilangkannya rasa sendiri, serta menimbulkan ketergantungan baik itu fisik maupun psikologis. Yang kedua, yaitu adalah psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika ini adalah zat atau obat, baik itu alamiah maupun bukan alamiah, tetapi dia bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif penurunan saraf yang menyebabkan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, yang ketiga, yaitu adalah zat adiktif lainnya. Yang dimaksud dengan zat adiktif lainnya di sini adalah zat-zat yang berasal dari bahan kimia, bahan biologi atau bahan lainnya yang dalam bentuk tunggal ataupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup, baik itu langsung maupun tidak langsung. Itu menurut umum tentang pengertian nabza. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama adalah Hawari, tahun 1991. Nah, Hawari ini mengatakan bahwa nabza itu singkatan dari narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Nabza itu mencakup semua zat yang disalahgunakan untuk keperluan giting, mabuk, fly, atau high yang dapat mengubah tingkat kesadaran seseorang. Nah, menurut Hawari, yang termasuk dalam nabza ini itu adalah obat perangsang, obat penenang, juga obat penghilang rasa sakit, pencipta ilusi atau yang disebut dengan psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Misalnya seperti alkohol atau zat-zat yang mudah dihirup oleh tubuh kita seperti bensin, thinner, lem, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis. Lalu yang kedua itu berasal dari Davison and Nailey tahun 2001. Mereka ini mengatakan bahwa nabza itu merupakan pengaruh alkohol di dalam tubuh yang terkait dengan interaksinya dengan beberapa sistem saraf yang ada di dalam tubuh. Alkohol juga menaikkan tingkat serotonin dan dopamin, sehingga hal-hal ini menimbulkan efek menyenangkan bagi si individu yang menggunakan nabza. Yang ketiga yaitu adalah menurut Budi Harta pada tahun 2000. Nah, Budi Harta ini mengatakan bahwa nabza itu hampir sama dengan pendapat Hawari, yaitu nabza itu merupakan semua jenis obat atau zat yang berasal dari tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan atau menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kemudian menimbulkan ketergantungan, bahkan mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri pada tubuh. Nah, Budi Harta di sini mengatakan bahwa nabza itu merupakan jenis obat atau zat yang berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan seperti terapi, contohnya itu morfin, opium, sabu-sabu, PSP atau halusinogen, dan zat-zat lain sebagainya. Yang keempat itu datang dari Barlow and Darren tahun 1995. Nah, mereka ini menggolongkan nabza itu menjadi 4 golongan besar. Yang pertama, depresan, yaitu zat-zat yang menimbulkan efek tenang atau sedatif. Yang termasuk contoh sedatif ini adalah alkohol, obat-obat sedatif, hipnotik, dan lain sebagainya. Yang kedua, stimulan, itu merupakan zat-zat yang membuat orang lebih
berwaspada atau berhati-hati, serta meningkatkan efek mood. Nah, contoh dari nafza ini yaitu ada kokain, kafein, terus ada heroin dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah opiat. Nah, opiat ini merupakan zat yang memiliki efek utama besar yang menimbulkan analgesia atau mengurangi rasa sakit dan euforia. Dan yang termasuk dalam opiat ini yaitu adalah opium, morfin, heroin, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu adalah halusinogen. Nah, halusinogen ini adalah zat-zat yang penghasil delusi, pepsinogen, halusinasi, dan memicu terjadinya sensoris. Nah, yang termasuk dalam halusinogen ini yaitu adalah marijuana dan LSD. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.